Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Pasti kalian hari ini semangat sekali mengikuti pembelajaran kita yang terakhir di pertemuan ketiga di KD 3.1 Ruang Lingkup Administrasi Kepegawaian. Masih bersama Ibu Lucy Wulandari. Nah, Ibu mau tanya sama kalian. Kalian sudah siap untuk belajar untuk hari ini? Dan pastinya sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, anak-anak Ibu, siswa-siswi SMK Pembangunan Kota Bogor yang Ibu banggakan, Ibu akan membahas mengenai fungsi administrasi kepegawaian dan asas pembinaan karyawan. Kamu harus mempersiapkan alat tulis kalian. Jangan lupa untuk subscribe video ini ya. Dan boleh download ketika kamu offline, kamu bisa mempelajari materi ini berulang-ulang sampai kamu paham. Nah, Ibu bahas dulu yang pertama mengenai fungsi administrasi kepegawaian. Di pertemuan kita sebelumnya, Ibu sedikit membahas mengenai ini. Di pertemuan kali ini, Ibu jelaskan lebih detail lagi ya. Nah, fungsi administrasi kepegawaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi umum. Fungsi ini seperti Ibu katakan di sebelumnya lebih bersifat manajerial yang tentu saja terkait dengan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, evaluating, dan controlling. Nah, kita bahas satu-satu fungsi manajemen ini ya. Yang pertama adalah perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai merupakan sebuah proses menentukan kebutuhan pegawai untuk masa yang akan datang. Perencanaan kebutuhan pegawai ini dilakukan dengan prinsip 5W1H. Untuk siapa yang akan menduduki jabatan tersebut, dan di mana pegawai-pegawai tersebut akan ditempatkan. Kemudian when, kapan pegawai itu mulai bekerja. Why, mengapa pegawai tersebut yang menduduki posisi jabatan tersebut. Dan yang terakhir adalah H, yaitu how. How ini adalah bagaimana proses pengadaan dan penempatan pegawai dalam sebuah jabatan. Yang kedua adalah pengorganisasian pegawai. Pengorganisasian adalah menentukan berbagai kegiatan dan mengelompokkan ke dalam satu bidang tertentu. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan mengatur orang-orang bekerja dalam perusahaan. Jadi misalnya bagaimana tanggung jawab, alur perintah kerja, dan pengawasan terhadap para pegawai. Yang ketiga yaitu pengarahan pegawai. Dalam struktur organisasi terlihat garis komando dalam bekerja. Struktur organisasi dapat mempengaruhi pegawai yang bertugas, memberikan arahan kepada pegawai yang lain. Pengarahan pegawai adalah kegiatan memberikan penjelasan, aturan, masukan, perintah yang dilakukan oleh atasan atau yang berkedudukannya lebih tinggi. Nah, dalam melakukan tugas mengarahkan pegawai, seorang atasan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan kepada pegawai mengenai bagaimana seharusnya pegawai bekerja dan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, memperlakukan pegawai secara adil dan objektif. Yang ketiga, selalu memberikan penghargaan bagi para pegawai yang berprestasi. Dan tentu saja tidak lupa juga memberikan hukuman bagi mereka yang tidak bekerja dengan baik. Selanjutnya, mengkomunikasikan berbagai hal atau informasi dengan baik. Juga, atasan harus mampu memberikan motivasi agar para pegawainya bekerja lebih baik. Yang keempat adalah pengendalian pegawai. Pengendalian pegawai adalah kegiatan pengawasan untuk mengukur dan menilai hasil kerja dari pegawai, apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau sebaliknya. Nah, dalam melakukan penilaian, yang diperlukan adalah standar tolak ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan pegawai dalam bekerja. Penilaian harus bersifat objektif, bukan atas dasar perasaan suka atau tidak suka
like dan dislike. Nah, itu harus dikesampingkan ya. Nah, pengawasan ini penting untuk dilakukan agar para pegawai bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan juga tidak ada penyimpangan yang mempengaruhi. Fungsi teknis adalah fungsi yang berkaitan dengan berbagai macam bidang kepegawaian yang menggunakan fisik seperti pengadaan, pengembangan kompensasi, diklat, pensiun, dan kegiatan lain. Sekarang kita beralih ke pokok bahasan, yaitu mengenai asas administrasi kepegawaian. Kamu perhatikan baik-baik ya, dan nanti Ibu akan memberikan tugas terakhir di Google Classroom sebagai nilai ulangan harian untuk menutup KD 3.1 ruang lingkup administrasi kepegawaian. Simak dulu baik-baik asas pembinaan pegawai ya. Yang pertama, asas perlindungan hukum. Asas ini adalah jaminan perlindungan hukum kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, pengusaha tidak dapat bertindak semena-mena terhadap para pegawai atau karyawannya. Sebagai contoh, jam kerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 8 jam per hari. Jika para pegawai bekerja lebih dari 8 jam per hari, maka mereka berhak mendapatkan kompensasi kelebihan jam bekerja atau disebut sebagai upah lembur yang sudah disepakati besarannya berapa ya. Contoh lain adalah terdapat para pegawai yang melanggar aturan dengan alasan pembinaan, seorang atasan melakukan tindak kekerasan atau tindakan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pemberian sanksi dalam hal ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, pegawai cukup diberikan teguran, baik itu teguran lisan, kemudian teguran secara tertulis, kemudian baru melakukan pemberhentian atau SP. Kemudian, asas legalitas. Asas legalitas ini memberikan suatu jaminan dasar bagi kebebasan pegawai mengenai apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan secara tepat dan jelas. Sebagai contoh adalah misalnya seorang pegawai diperbolehkan melakukan ibadah sholat. Contoh lain adalah aturan mengenai pegawai yang sakit. Pegawai yang sakit diperbolehkan tidak masuk kerja asalkan memiliki surat keterangan dokter. Apalagi di saat ini ya sedang mewabah pandemi corona. Nah, kalau suhu badan pekerja sudah melewati ambang batas normal atau mengalami batuk-batuk, sakit tenggorokan, itu waspada. Jangankan masuk kerja ya, keluar saja pun itu dilarang. Selanjutnya adalah proses prosedural. Asas prosedural adalah asas yang berarti bahwa pegawai yang bekerja melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. Nah, misalnya begini. Dalam suatu perusahaan harus terdapat aturan yang jelas dan mengikat seluruh pegawai yang berisi hak-hak pegawai dan tugas-tugas pegawai. Dengan demikian, pemimpin dapat mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan pegawai apakah sudah sesuai dengan SOP atau standar operating procedure yang telah ditetapkan atau belum. Contohnya, SOP sebuah bank. Pegawai bank dilarang memberikan informasi apapun yang terkait dengan data-data nasabah kepada pihak lain, kecuali memang data-data tersebut dikeluarkan dan diperlukan dalam rangka penelitian sebuah kasus ya, atau penyelidikan sebuah kasus-kasus kejahatan perbankan. Nah, aturan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada para pegawai agar dapat dilaksanakan. Jika ada pegawai yang melanggar, maka dapat diberikan sanksi. Selanjutnya adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas penyelenggaraan kepentingan umum mengharuskan siapapun termasuk pegawai yang berperan aktif dan positif dalam melakukan kegiatan yang menyangkut kepentingan umum, kepentingan sosial, bangsa dan negara,
Sebagai warga masyarakat, seorang pegawai tidak hanya melakukan aktivitas kerja, tetapi juga harus melakukan aktivitas positif, baik itu di perusahaan maupun di masyarakat. Misalnya, melakukan kerja bakti di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, kemudian menjadi petugas pemilu, misalnya menjadi petugas KPPS, dan kontribusi lainnya di lingkungan tempat tinggalnya. Yang berikutnya adalah asas profesionalitas. Nah, asas ini bekerja yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan aturan yang berlaku. Sebagai contoh, dalam dunia kedokteran ada istilah kode etik kedokteran. Dalam dunia pendidikan ada kode etik guru. Begitu juga yang dalam pekerjaan lainnya ada kode etik pengacara, kode etik akuntan, dan lain sebagainya. Nah, dalam kode etik dokter, seorang dokter dilarang untuk membocorkan rahasia penyakit pasien atau data-data pasien, sehingga dalam bekerja dia harus memperhatikan kode etik kedokteran. Contoh lain juga, seorang polisi yang menangani kasus kejahatan yang melibatkan keluarganya. Mereka harus bersikap dan bersifat profesional ya, walaupun itu keluarganya, karena harus profesional bekerja sesuai dengan tugasnya sebagai polisi. Meskipun keluarganya terlibat kasus kejahatan dan jika terbukti bersalah, anggota keluarga tersebut harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah asas akuntabilitas. Asas ini berarti bahwa pegawai harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakannya, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, sampai pelaporan hasil pekerjaan. Contohnya, seorang pegawai yang bekerja di bidang persuratan. Nah, dia harus bertanggung jawab penuh terhadap semua pembuatan, pemrosesan, dan penyimpanan surat. Berikutnya adalah asas pendelegasian wewenang. Nah, asas ini berarti bahwa suatu organisasi atau perusahaan harus ada pembagian kerja, hubungan kerja yang jelas, dan kerjasama serta koordinasi antar pegawai. Setiap pegawai mempunyai keterbatasan, baik itu keterbatasan waktu, keterbatasan keahlian, keterbatasan biaya, maupun keterbatasan lainnya ya. Karena keterbatasan tersebut, dalam bekerja diperlukan kerjasama agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Jadi siapa bilang tidak bisa bekerja sama? Ya, jadi akhirnya pekerjaan yang banyak dapat dilakukan oleh satu orang karena adanya kerjasama menghasilkan hasil yang berbeda bila dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh sendirian. Nah, pembagian kerja harus memperhatikan sumber daya yang ada sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh tiap-tiap pegawai. Kemampuan pegawai itu memang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Nah, ini akan menjadi sangat bermanfaat bila dikolaborasikan bersama-sama, sehingga menjadi kekuatan yang lebih baik. Seperti dalam permainan sepak bola misalnya yang memerlukan kerjasama ya. Nah, ini semua pemain, kemudian mulai dari penjaga gawang, bagian pertahanan, pengatur, sampai penyerang agar tercipta sebuah gol. Baiklah, itu tadi mengenai asas-asas administrasi kepegawaian dan fungsi-fungsinya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, kegiatan administrasi kepegawaian adalah kegiatan-kegiatan mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, sampai mengevaluasi beberapa hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Untuk menjalankan suatu perusahaan, pegawai memang sangat diperlukan. Banyak atau sedikitnya pegawai itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Selain itu, karena masalah pegawai menyangkut kehidupan seseorang, maka penanganan di bidang ini lebih kompleks dari sekedar benda mati. Penanganan di bidang kepegawaian harus disiapkan, direncanakan, dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari proses pengadaan pegawai, kemudian termasuk di dalamnya analisis jabatan yang akan dibutuhkan, penempatan pegawai, pengelolaan
pelatihan pegawai, pembinaan pegawai, sampai akhirnya pegawai yang pensiun atau diberhentikan. Berikut ini adalah bidang kepegawaian sebagai berikut. Yang pertama adalah penggajian. Penggajian adalah proses merancang atau membuat sistem mengenai pemberian gaji pegawai. Hal ini sangat penting karena menyangkut kehidupan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, hal yang berkaitan dengan uang memang merupakan hal yang sangat sensitif dan memerlukan perencanaan atau pengelolaan yang lebih baik. Yang kedua adalah analisis jabatan. Analisis jabatan adalah memperkirakan kebutuhan pegawai yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Hal tersebut karena dengan analisis jabatan diharapkan tidak terjadi kelebihan pegawai dalam sebuah perusahaan, yang tentu saja nantinya dapat mengakibatkan bertambahnya pengeluaran perusahaan. Apa sih manfaat dari analisis jabatan? Oh, banyak sekali ya. Pegawai yang dibutuhkan di bidang pekerjaannya dapat diketahui. Dengan demikian, kebutuhan dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan juga dapat diperkirakan. Yang ketiga adalah rekrutmen pegawai. Kira-kira ada yang sudah tahu tidak ya mengenai pengertian rekrutmen? Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Rekrutmen adalah proses pengadaan pegawai yang akan menjadi pegawai di perusahaan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang teliti agar perusahaan mendapatkan pegawai yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dan memiliki sikap yang diharapkan. Rekrutmen bisa meliputi contohnya rekrutmen ASN yang sekarang sedang mulai lagi ya, yaitu seleksi rekrutmen CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Bagaimana kalian, nanti ada yang berminat untuk mengikuti seleksi itu? Belajar baik-baik ya supaya kalian bisa mengikuti tes SKD-nya. Selanjutnya yaitu penempatan. Nah, proses penempatan adalah proses menugaskan seorang pegawai pada tempat atau bidang kerja yang sesuai dengan kemampuannya. Seperti yang Ibu sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu the man on the right place, bahwa seseorang harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Itu garis bawahi. Apalagi sekarang sudah memasuki era 4.0, bahwa seseorang itu harus bekerja sesuai dengan bidang keahliannya ya. Nah, kinerja pegawai akan mendorong meningkatkan produktivitas perusahaan karena kemampuan pegawainya dapat dikatakan bekerja dengan baik, seperti itu ya. Berikutnya adalah training. Training merupakan kegiatan meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai agar karir dan kemampuannya dapat lebih meningkat. Selain itu, pengetahuan, keterampilan, dan attitude, yaitu sikap kerja pegawai, juga diharapkan lebih baik, yaitu dengan selalu meningkatkan kompetensi, yaitu ikut pelatihan, ikut diklat, atau sekarang namanya upgrade skill ya. Nah, disiplin dan moral perusahaan pasti mengharapkan setiap pegawai mempunyai disiplin dan moral yang baik sesuai dengan berbagai peraturan pegawai yang mengatur kedisiplinan dan tata krama yang ditetapkan. Nah, biasanya ini diatur dalam bentuk perundang-undangan maupun peraturan yang berlaku umum di masyarakat. Yang terakhir adalah catatan kepegawaian. Catatan kepegawaian berupa dokumen atau sesuratan yang berkaitan dengan pegawai. Semua kegiatan kepegawaian harus ada catatannya, sehingga mempunyai bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban. Berbagai macam catatan tentang kepegawaian harus terekam dalam bentuk dokumen. Penyusunan dokumen perlu disiapkan dan dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, catatan tentang kepegawaian dapat berguna dan dapat digunakan. Demikian kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini ya. Kalian dapat mengulang dari pertemuan kita terdahulu, yaitu pertemuan 1 dan 2 hingga saat ini, untuk lebih memahami dengan seksama mengenai KD 3.1, memahami ruang lingkup kepegawaian.
siap-siap untuk membuka dan bergabung dengan Google Classroom kalian ya. Ibu akan mengadakan ulangan harian yang soalnya telah Ibu kirim dan posting di Google Classroom melalui Google Form. Ibu akan bagi ulangan tersebut menjadi 3 sesi. Terima kasih sudah berkontribusi. Salam sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.